Sobat Baca, kita berjumpa lagi dalam program Bimbing buatbaca.com. Sebentar lagi kita akan melakukan hajatan besar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Waktunya itu bersamaan dengan Hari Valentine. Tahu kan Hari Valentine itu apa? Hari Valentine itu hari kasih sayang. Nah, biasa dirayakan oleh anak-anak muda. Bisa melakukan makan bareng atau membelikan coklat, bunga, atau yang lainnya. Nah, karena waktunya bersamaan, itu ada yang bilang itu akan mempengaruhi partisipasi pemilih untuk datang ke TPS, terutama pemilih-pemilih muda, pemilih-pemilih pemula. Nah, untuk mengetahui tingkat partisipasi apakah nanti akan turun atau tidak karena berbarengan dengan perayaan Valentine, yuk coba kita tanya-tanya kepada anak-anak muda yang mereka akan menentukan pilihan apakah mereka akan datang ke TPS atau datang ke TPS kemudian merayakannya atau hanya merayakan tapi tidak datang ke TPS. Mari kita tanya-tanya Sobat Baca di luar sana. Sebentar lagi mau ada hajatan besar nih pemilu 14 Februari 2024. Kebetulan tanggalnya itu kan 14 Februari 2024. Itu bersamaan dengan Hari Valentine itu. Nah, kira-kira mengganggu nggak itu untuk datang ke TPS? Oh, pastinya kita bakal melaksanakan ke TPS dulu ya untuk kita, karena kan itu harinya pengumpulan suara gitu. Jadi karena diwaktukan sampai dengan jam 1 kira-kira baru selesai acara tersebut atau selesai pencoblosan baru kita merayakan Valentine untuk anak muda gitu loh, Mas. Bagi saya ya, karena kalau saya adalah warga WNI, ya saya wajib datang ke TPS. Karena saya berhak menyuarakan suara saya, apalagi kan saya masih muda ya kan. Jadi saya paling utamanya ke TPS dulu. Nggak mengganggu kok. Nggak mengganggu. Nggak Ya? mengganggu. Kalau saya pribadi ya, saya sih lebih ke TPS dulu ketimbang lebih mengutamakan Hari Valentine ya. Menurut saya sih mungkin kalau kita hubungkan, kenapa kok pemilu tanggal 14 Februari? Mungkin karena 14 Februari itu kan Hari Kasih Sayang. Ya. Biasanya pemilihan itu kan ada ricu atau apa, mungkin ditetapkan sebagai Hari Kasih Sayang tanggal 14 Februari itu mungkin bisa membuat lebih kondusif. Gitu. Iya, dan juga kalau kita lihat ya pemilih untuk generasi milenial dan juga Gen Z, mereka udah melek kok sama politik. Akan merayakan nggak Valentine itu? Rutin nggak merayakan Valentine itu? Kalau saya karena sesuai dengan ajaran agama yang saya anut, kayaknya enggak deh, karena saya merasa semua hari itu menjadi hari kasih sayang buat saya. Buat saya sih harusnya nggak rutin karena jomblo. Kalau menurut Mas Febri, seberapa penting sih Pilpres ini? Ya penting lah, karena kan satu suara aja sangat penting, Pak. Karena kan itu menentukan siapa pemimpin kita nanti. Kira-kira hadiah apa yang mau diberikan ke pacar? Oh, ini menarik pasangan, nih. gitu? Hadiahnya ya maybe karena itu diidentikan dengan Hari Kasih Sayang, rata-rata pasangan itu memberikan coklat mungkin ya, Mas. Tapi yakin ya nanti tanggal 14, meskipun bersamaan tetap nanti akan hadir ya? Yakin dong, karena kan itu hak kita. Pasti kita harus kasih suara untuk bangsa ini biar kita tahu siapa pemimpin selanjutnya gitu. Dan saran saya jangan golput lah untuk pemilihan sekarang, karena kita akan menentukan bangsa kita mau diarahkan kemana nih dengan pemimpin yang siapa gitu. Yang penting pada intinya jangan golput, kasih suaranya.
kalau saya lihat mungkin tidak terlalu signifikan ya. Memang ada budaya Barat ya yang selalu menginginkan bahwa tanggal 14 adalah tanggal kasih sayang yang biasanya ya diperingati atau dirayakan itu oleh kaum milenial, kaum muda nih, usia-usia SMA, kuliah gitu kan, untuk merayakannya biasanya sampai malam, larut malam nih. Demokrasi itu harus penuh kesadaran kan gitu. Dan ada juga pemaksaan sedikit gitu untuk orang bisa berpartisipasi. Inilah tugas pemerintah sebenarnya. Tugas KPU, penyelenggara negara, bagaimana mengantisipasinya gitu kan. Kalau nanti mungkin ya kemungkinan partisipasi akan berkurang, iya, tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin sekarang ini masyarakat sudah cerdas ya, sudah bisa melihat, dapat menerima siapa calon-calon yang akan dicoblos atau dipilih. Nah, itu adalah menumbuhkan, demokrasi juga menumbuhkan kesadaran sebenarnya untuk menentukan nasib kita sendiri gitu. Ini mungkin dari pendapat saya tidak terlalu signifikan. Misalnya kalau ada 90% yang akan melakukan, mungkin 80,9 berapa gitu kan, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu mengganggu lah. Masyarakat Indonesia khususnya kaum Gen Z, milenial udah cerdas, bisa memilah ya kan gitu. Kapan waktunya bersenang-senang, kapan waktunya sedikit serius untuk bisa menentukan nasib bangsa ke depannya sebenarnya. Kalau kita lihat mengenai Valentine yang ramainya kan di kota-kota besar. Tapi di desa-desa, daerah-daerah kan enggak juga. Nah, mau tidak mau kan dia harus ini. Mungkin nanti di situ kalau tahu kita lihat ke TPS gitu, RT, RW atau lingkungan di situ selalu buat panggung atau apa agar bisa menarik juga minat. Satu itu, yang keduanya ada waktunya kan. Kalau nggak salah jam 2 masa akhir pencoblosan gitu kan. Ada waktunya, masih lah. Orang begadang mungkin bangunnya nggak sampai sore lah. Jam 11, jam 10 dia bangun gitu kan. Bisa. Ya sekarang ini saya lihat dalam survei-survei yang ada tuh, yang menonton debat itu 90% dari masyarakat Indonesia. Ya, artinya apa? Artinya kan begitu antusiasnya mereka melihat calon-calonnya yang akan dia pilih itu, ya kan, begitu besar gitu kan. Makanya saya bilang tidak terlalu signifikan lah. Budaya kita belum sama kayak budaya Barat gitu kan. Kecuali daerah-daerah yang dianggap sudah maju seperti Jakarta, Surabaya, mungkin gitu ya, seperti itu. Mungkin ada sedikit. Tidak banyak juga, sedikit saya. Artinya bahwa sebenarnya Gen Z dan generasi milenial itu sebenarnya sudah sadar politik ya Pak, di Indonesia Pak? Sudah sadar politik sekarang ini. Lihat aja, kalau dilihat perdebatan di TV itu banyak Mas, itu ya. Yang muda-mudi itu, yang muda-muda Gen Z, Gen milenial itu mau terlibat, mau melibatkan kan gitu kan. Nah itu udah menandakan demokrasi kita makin juga bagus gitu kan. Ada semacam keberpihakan dalam menentukan pilihannya gitu kan. 5 tahun sekali gitu kan. Nah, kira-kira pesan apa nih buat generasi muda, Gen Z, milenial, biar mereka datang, atau biarpun mereka itu merayakan Valentine, tapi mereka mau datang ke TPS memberikan suaranya agar pemilu ini berkualitas. Untuk para teman-teman kali ya, lebih tepatnya jangan golput sekali lagi, karena ini akan menentukan bangsa kita mau siapa yang untuk memimpinnya gitu, untuk siapa yang jadi presidennya gitu. Maka dari itu kita harus kasih suara, jangan golput gitu. Boleh kita merayakan Valentine, tapi kan lebih baik kita
kasih suara dulu ke TPS. Kita datang dulu ke TPS, selesai itu baru kita merayakan gitu. Intinya sih jangan golput, itu aja. Anak muda jangan golput. Karena itu kayak nggak ada apa ya, nggak ada jati diri. Emang sih golput itu kan kayak kebebasan orang ya. Karena kan ini balik lagi kan untuk kemajuan Indonesia. Takutnya ntar golput, ntar malah salah pilihan. Pokoknya pemilu tanggal 14 Februari 2024 ini saya sih berharap menjadi pemilu yang kondusif, karena semua pemilih itu saya rasa sudah cerdas ya. Jadi memilih pakai hati, pakai cinta, dan jangan lupa kalian itu punya hak suara loh. Jadi harus ke TPS ya, jangan malas-malasan. Kalau nggak pilih, hak suara kalian malah nanti akan digunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baru saja kita bertanya kepada anak-anak muda yang memiliki suara di Pilpres nanti. Mereka akan datang atau tidak di dalam Pilpres nanti, atau akan memilih merayakan Valentine. Nah, ternyata setelah kita tanya-tanya kepada anak-anak muda ini, sebagian besar mereka tetap akan memprioritaskan datang ke TPS dan memberikan suaranya. Karena bagi mereka, suara mereka itu sangat penting. Karena itu akan menentukan masa depan bangsa ini dan masa depan mereka. Ayo anak muda Indonesia, kita sukseskan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang dan berikan suara itu. Meskipun itu bersama dengan Hari Valentine atau kasih sayang, tapi itu tidak menurunkan motivasi kita, semangat kita untuk memberikan suara untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masa depan kita bersama. Suara kita, suara masa depan kita, suara masa depan bangsa. Saya Agus Surono, saksikan terus program Wellbeing dan program-program lainnya di kuatbaca.com.